Halo Sobat Cuan, kembali lagi sama gue Andika. Hari ini hari yang spesial banget di hari Selasa yang cerah ini, hari spesial banget karena hari ini uh, memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Tapi gue di sini nggak akan sendirian karena gue bakalan kedatangan teman-teman dari Undip sama UNES. Nah, ini di sebelah kiri gue ada siapa namanya? Virial sama Olga. Nah, ini lu berdua dari Jakarta semua atau gimana? Ya, gue sebenarnya asli Semarang, tapi kayak domisili gue juga di Jakarta. Lu? Kalau gue aslinya sih Malang, cuman di Malang tuh cuman numpang lahir doang. Dari brojol doang, habis itu pindah iya, ya? langsung pindah ke Jakarta. Jadi di sana. Ini di UNES? Iya, UNES sekarang jurusan? gue di Fakultas Hukum UNES, Semester? semester 4. Semester 4. Lalu? Ya, kalau gue di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, itu di Undip, gue jurusan Ilmu Kelautan. Semester 4 ya? Semester 4 juga. Oh, nice. Nah, ini menarik banget nih. Karena ini kan Hari Internasional Women's Day ya. Jadi untuk penonton-penonton, teman-teman, gue juga sebagai laki-laki, sebagai cowok di sini juga mengucapkan selamat Hari Internasional Women's Day. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas soal isu-isu problematika yang ada di dunia perempuan saat ini gitu kan. Ini santai aja nih, jangan tegang Agak berat kayak ya, agak berat sebenarnya. Berat. Gue sampai 2 hari tuh kurang tidur gitu karena riset, karena posisi gue kan rada-rada bertolak belakang sama dunia yang bakal dibahas sekarang kan. Jadi gue agak-agak takut nih sebenarnya. Oke. Sebenarnya awal-awal ini menurut lu nih, untuk yang sekarang lu rasain di zaman sekarang tuh problematika yang lu bikin resah itu apa? Mulai dari Olga coba. Gue sih sekarang tetap resah ya sama namanya pelecehan seksual. Itu sebenarnya bukan problem di zaman ini aja, tapi itu juga dari dulu itu memang sudah sangat meresahkan gitu mengenai pelecehan seksual ini atau sexual assault yang dialami sama perempuan. Dan sexual assault itu range-nya tuh nggak cuma di pemerkosaan doang. Sexual assault itu bisa as simple as catcalling, bisa sesimpel kayak di sweet-sweetin atau di neng gitu, senyum dong neng, itu juga catcalling gitu. Itu juga udah masuk ke ranah sexual assault. Terus apa misalkan lu di angkutan umum ada orang yang mohon maaf nih megang-megang gitu, terus atau yang mepet-mepet lu gitu ya. Apalagi kayak ini ya, kalau misalkan kita kan di Jakarta gitu kan, atau kayak kalau sekolah dulu kan kita ya namanya SD SMP nggak bawa motor dong, kita naik angkutan umum kan. Di angkutan umum tuh kadang suka ya itu kalau misalnya lagi penuh nih ada yang mepet-mepet, kayak kita tuh tahu itu tuh padahal masih ada space loh, masih cukup untuk kita jaga jarak gitu, nggak sampai mepet-mepet. Tapi ya karena kita di situ posisinya masih kecil, masih kayak mau negur juga takut, mau teriak juga ya takut, ngerasa terintimidasi gitu kan. Jadi ya itu sih yang isu yang emang kayaknya dari dulu ya, dari kecil, kayak sepanjang gue inget masa kecil itu kayaknya yang berasa sering terjadi gitu. Jadi sebenarnya isunya itu adalah kurangnya ruang aman buat perempuan. Jadi kita kesulitan mencari di mana sih kita bisa ngerasa aman tuh pas kita di mana. Ya. Banyak orang kan bilang gini, ya makanya sih kalau jadi perempuan tuh di rumah aja, di rumah aja biar nggak kenapa-napa gitu, katanya bilangnya kayak gitu. Tapi padahal kejadian pelecehan seksual itu terjadi 37% itu di rumah. Itu udah ada datanya ya? Ada. Ya. 37% itu di rumah, 11% di sekolah, dan 10% itu baru di ruang publik. Jadi emang bayangkan di ruang publik sama di rumah itu lebih banyak di rumah yang terjadi di rumah gitu. Iya, dan kayak di budaya sih menurut gue tuh ini kayak apa ya, sesuatu yang wajar gitu di masyarakat gitu, kayak wajar. Enggak, maksudnya di masyarakat tuh menganggap ini wajar gitu loh. Kayak kalau misalkan akhir-akhir ini mungkin sejak di sosial media ya, tapi kalau di sosial media tuh mulai ada yang bahas soal kekerasan seksual, itu mungkin orang-orang baru nih aware tentang oh hal ini tuh ternyata salah. Dan gue juga
dulu tahu hal ini salah juga karena ya dari sosial media, dari gue banyak bergaul, banyak baca-baca dan kayak ternyata ini salah. Gue kira ini adalah hal yang wajar gitu, kayak wajar gue ngerasa takut tapi sendiri. Ternyata takut itu tuh nggak wajar. Takut itu adalah respon kita terhadap sesuatu yang nggak wajar itu, dan itu emang nggak boleh dibiasain gitu loh. Dan gue ngerasa kayak sekarang nih banyak dari temen-temen yang sejak sosial media ini jadi kayak mulai aware gini, oh iya ini salah, dan mulai mulai sadar kalau misalkan ini juga sesuatu yang penting. Tapi kadang tuh yang gue lihat cuma sampai sebatas sadar, tapi nggak ngelakuin, nggak yang kayak nggak duitin action gitu. Iya, kayak gue tahu salah tapi ya udah mau gimana lagi. Itu sih yang disayangin ya. Tapi dari tadi lu kan bilang kayak catcalling itu, selama ini lu pernah merasakan kayak gitu nggak? Merasa seperti itu kan nggak sama orang? Sering. Lagi kayak kalau misalkan misalnya kayak kita di Jakarta naik busway, kalau misalkan lagi rame, itu kan kita berdiri mepet-mepetan dong. Dan juga yang namanya naik bis gitu kan, kalau berdiri kayak suka berhenti, suka jalan berhenti, itu kan kayak nggak stabil kan. Nggak stabil. Nah kadang tuh ada orang yang terlalu over jatuh atau over kayak gitu itu kayak apaan sih gitu loh. Terus juga sampai pernah yang kayak bener-bener emang megang gitu loh. Dan itu kayak waktu itu kalau di pengalaman gue pernah di posisi kayak gitu, dan itu kayak emang bener-bener langsung bisa takut gitu loh. Dan itu juga kayak kayak gue waktu itu masih umur berapa ya, masih SMP kelas 3 kan, nggak usah kelas 3an ya. Itu tuh kayak ya udah gue cuma bisa diem doang, kayak ya gue yang minggir. Jadi kayak si orang ini tetap di sana, gue yang minggir, gue yang menjauh. Gue di saat itu tuh kayak nggak berani untuk kenapa sih gitu, nggak berani untuk melawan gitu. Itu sih yang kayak gue ngerasa sayang, cuma karena gue juga masih mikir itu wajar mungkin ya, karena itu posisi gue masih kecil kan, masih ya kelas 3 SMP, belum berani gitu loh untuk negur orang dewasa yang ngelakuin hal itu. Kalau gue, pengalaman gue tuh ya juga sama pas di transportasi, tapi kayak masih di stasiun atau di halte gitu. Biasanya pas gue lewat terus ada orang yang neng manggil gitu loh, atau cantik gitu loh, kayak gitu. Itu bukan, kita tuh dikatain cantik tuh bukan malah terus kita seneng ya gitu, tapi malah kayak creepy banget. Terus pernah juga di Kota Lama, tau kan kalau orang Semarang kan kita bisa ke Kota Lama kan, emang pasti salah satu lokasi buat main gitu kan. Di Kota Lama tuh pas itu gue sama sepupu gue pernah, kita lagi jalan, aku di jalan dan baju yang gue pakai pun nggak kebuka sama sekali gitu, kebuka sama sekali. Terus di belakang gue ada mas-mas yang jalan, terus manggil kayak dipiwitin gitu, dipiwitin, terus habis itu dipanggil, mbak rumahnya mana mbak, gitu. Rumahnya mana mbak kok sombong sih mbak, kayak gitu loh. Aku pengen banget, aku tuh kalau misalkan, karena itu kejadian udah lama ya sebelumnya, aku paham kalau itu tuh namanya catcalling, jauh sebelum aku mengenal istilah catcalling. Nah jadi pas itu respon aku kayak, aku sama udah mbak jalan aja gitu, nggak usah didengerin. Tapi kalau misalkan aku yang sekarang digituin, mungkin aku kayak udah balas teriak gitu, udah bakal balas. So what will you do is kalau misalnya di sekarang ini ya, di sekarang umurnya sekarang ini, lu secara tidak langsung kena sexual assault dari orang lain tuh kayak gimana? Kalau itu kan tadi yang cerita pengalaman yang dulu-dulu kan. Nah kalau sekarang tuh lu bakal bertindak seperti apa? Kalau sekarang gue nggak mau diem aja sih. Gue pengen speak up, dan gue pengen kayak gimana ya, gue pengen speak up aja sih yang paling penting. Biar si pelaku tuh biar dia tuh kayak tahu hal yang dia lakuin itu nggak wajar, hal yang dia lakuin itu nggak benar gitu. Gue pengen kayak ngasih tahu apa yang gue rasain kalau misalkan gue diperlakukan kayak gitu, supaya dia tuh, gue berharapnya dia nggak bakal memperlakukan orang lain kayak gitu. Gue juga kami juga mikir gini sih, kalau misalnya gue di posisi itu lagi, ya kalau misalnya gue kena catcalling lagi ya, gue kayak siapa lu ganteng, kayak berasa ganteng lu gitu loh, kayak apa sih maksudnya mereka tuh ngelakuin itu tuh mencari apa sih gitu kan.
gue ngerasa kalau misalnya mereka ngelakuin itu untuk ya ngevalidasi kekuasaan di cowok gitu kan terhadap cewek, ya kita kalau misalkan gue di posisi itu ya gue bakal ngelawan gitu loh, kayak gue nggak bakal tunduk sama lo, gue nggak bakal lu bakal gampar nggak tuh orang? Iya iya bisa jadi kalau misalkan emang ngeselin banget ya, kayak ya nggak salah dong kalau bisa gue ngerespon itu kan. Tapi nih fun fact, selama gue selalu ngalamin catcalling itu sebenarnya yang paling banyak itu bukan terjadi di tempat umum, tapi yang paling banyak itu terjadi di lingkungan gue sendiri, di sekolah, di sekolah gitu. Misalkan nih gue jalan di sekolah, terus ada cowok yang seusia gue, seumuran gue, terus kayak senyum dong gitu, cemburu terus sih. Apalagi kalau waktu SMA ada adik tingkat lewat di jalan kakak kelas gitu, dipiwitin, diliatin dari atas ke bawah gitu. Dek gitu. Iya pasti semua pernah ngalamin itu sih. Nah, gue juga pelakunya sih. Oh jadi lu salah satu yang ngelakuin itu ya? Gue cuma ngawur iki. Nah, terus what if kalau misalnya nih ada suatu kejadian kayak catcalling itu, tapi catcallingnya itu nggak menjerumus ke lu gitu, salah orang dan lu mengira kalau itu ke lu. Soalnya gue pernah kan kayak misalnya lagi naik motor atau lagi jalan ke mall, terus tiba-tiba ditegur kayak tuh. Tapi dia bukan ke gua gitu, gue lihat dulu kan, lihat situasi dulu nih siapa yang manggil gitu. Nah itu kalau terjadi lu gimana? Apa lu langsung merespon kalau itu ke gua itu? Ya kalau dari gue ya itu tetap aja salah kan, maksudnya ke siapapun itu pasti arahnya ke arah perempuan. Jadi kalau misalkan di sana let's say ada beberapa orang gitu, dan ada beberapa perempuan di sana, terus ada orang yang lempar ke catcalling itu nggak ke gue atau ke temen gue sebelahnya, ya tetap aja kalau gue pasti bakal ngerespon, karena itu ya balik lagi kita itu hal yang salah gitu loh. Sama aja kayak kalau misalkan lu ngelihat ada jambret di depan mata lu, nggak mungkin kan lu diemin doang, kalaupun itu bukan lu yang dijambret, ya kan? Pasti lu juga ikut ngebantuin. Nah kalau misalkan kayak gitu kejadian pasti bakal tetap. Menurut gue ngebantuin korban catcalling itu juga salah satu penting ya. Soalnya dengan kita, maksudnya kita dengan berpihak ke korbannya itu bakal, yang tadinya dia kayak jujur rasanya di catcalling itu adalah rasanya kita tuh terancam gitu, kita tuh kayak ngerasa nggak aman gitu, nggak berdaya, nggak aman. Nah dengan kita berpihak ke korbannya itu kita bisa ngebantu, kita ngasih rasa aman gitu. Kalau nggak, kok lu nggak salah, dia emang yang kurang ajar tuh, dia yang nge-catcall lu, dan lu bisa ngelawan itu loh. Lu gak cuma bisa diem aja terima, lu bisa ikut ngelawan gitu. Terus untuk yang kita mengarah yang lebih berat nih ya, lebih ke seksual, lebih ke seks kayak violence-nya kan banyak nih kan, kita juga mahasiswa-mahasiswi juga kan, nggak sedikit pun juga mahasiswa-mahasiswi itu juga sebagai pelaku dan korban seksual gitu loh. Entah itu dalam berhubungan pacaran atau memang dia ada masalah dengan keuangan lalu dia membuka jasa seperti itu kan. Nah itu how about you think? Aku sejujur aku kurang peduli, itu ranah privat. Jadi aku nggak akan kayak komentarin, kok lu kayak gini sih, kok lu istilahnya zina gitu atau apa gitu. Aku nggak mau komentarin itu adalah hak pribadi mereka. Tapi yang jadi garis merahnya nih adalah, garis batasnya itu adalah konsen itu persetujuan. Jadi lo mau berhubungan sama siapapun, yang penting adalah dia gitu. Dia memang minta izin. Dua-duanya memang sepakat ya, memang sama-sama mau ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita kan sering gini kan, dia bilang enggak, tapi sebenarnya dia mau. Iya. Enggak, cewek itu no means no. Tidak ya tidak. Jadi menurut aku sih di sini sih batas antara pemerkosaan sama hubungan konsensual. Kalau pemerkosaan itu tidak ada konsen di situ. Ya kalau kayak gini loh, yang namanya ya kita nggak nutup mata lah ya, di pergaulan muda sekarang itu hal-hal kayak gitu mungkin ada orang yang ngelakuin, maksudnya pengen cari tahu, pengen cari pengalaman atau kayak coba-coba. Tapi menurut gue itu bukan sesuatu yang harus diurusin oleh publik. Itu adalah
ya urusannya dia. Tapi ketika itu menjadi kekerasan, menjadi pemaksaan, itu baru jadi ranah publik menurut gue. Karena ya balik lagi, yang penting tuh adalah dua-duanya setuju, dua-duanya oke, dua-duanya bilang iya. Jadi kayak kalau misalkan lu atau teman-teman mungkin ada rencana kayak gitu mau ngelakuin, maksudnya ya nikmatin masa-masa mudanya gitu ya, itu tuh ya ngomong izin gitu loh, jangan kayak tiba-tiba nyosor, tiba-tiba narik gitu, jangan gitu. Ini izin dan ngomong. Dan menurut gue apa ya, kalau orang pacaran tuh harusnya saling terbuka nggak sih, saling apa ya, itu kan one step di atas pertemanan kan. Jadi kayak ya lu harus terbuka sama pasangan lu. Iya, gue setuju sih. Terus untuk kalau misalnya no means no ya, terus no means no, tapi tidak menutup kemungkinan kalau situasinya itu memang yang mungkin si lanang yang laki-laki bejatnya ini emang udah pengen banget, dan walaupun dia bodo amat, gue terabas aja gitu. Kalau misalkan emang when it happen, tapi yang penting adalah respon setelahnya itu apakah lu mau diem aja atau lu mau ngelawan. Karena menurut gue ngelawan itu nggak berhenti di saat kejadian itu. Kalau emang lu saat kejadian itu nggak berdaya, ya udah gitu. Tapi setelah itu lu harus ngelawan juga gitu loh.